Halo para orang tua siswa di seluruh Nusantara. Jadi di kondisi pandemi sekarang ini kita banyak mengalami berbagai tantangan dalam mendidik putra-putri kita, anak-anak kita dalam di sekolah. Jadi ini adalah pandemik, jadi berlaku global untuk semua orang. Berikut saya sebagai salah satu orang tua yang merasa bahwa kondisi sekarang kurang kondusif untuk anak-anak kita belajar, dan dalam hal ini saya ingin mengusulkan sesuatu untuk kemudian berharap bahwa ini menjadi satu kebijakan ke depannya apabila ya diterima dengan pengembangan dan penyesuaian. Mudah-mudahan apa yang saya usulkan di sini selaku orang tua yang mengalami langsung bagaimana beratnya pandemik ini juga. Begitupun teman-teman, mudah-mudahan merasa terwakili dari apa yang dari usulan ini, dari video ini, dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan juga setuju, like dan share. Mudah-mudahan apa yang kita usulkan nantinya bisa sampai ke pemegang kebijakan. Jadi teman-teman, terutama para orang tua, kemudian Bapak Ibu guru yang saya hormati, kemudian juga pihak sekolah, dinas terkait, pemegang kebijaksanaan dan semuanya, mudah-mudahan usulan kecil ini bisa diterima dengan baik. Silahkan di like dan share, kita yang bernasib sama, dan mudah-mudahan menjadi sebuah solusi ataupun alternatif bagaimana cara kita di kondisi pandemik ini memaksimalkan pendidikan bagi anak-anak kita. Jadi kita mulai dari 3 skill bagi guru pengajar, bagi guru atau pengajar ya. Jadi saya rasa semua orang setuju bahwa orang tua sekarang dituntut 3 skill ini. Pastinya dituntut 3 skill ini untuk kemudian disuruh diterapkan kepada anak-anak kita, putra-putri kita yang masih bersekolah. Satu, yaitu presentasi. Presentasi dalam hal ini. Nah, dalam hal ini 3 skill baru bagi guru pengajar. Presentasi dalam hal ini harus bisa membuat sebuah bagi para guru atau pengajar bisa membuat sebuah presentasi yang kreatif dan menarik selain edukatif, karena poinnya di sini adalah presentasi ini yaitu untuk mengajarkan materi-materi di sekolah dengan baik dan sesuai dengan kurikulum tentunya kepada anak-anak didiknya. Yang kedua adalah rekam diri. Jadi rekam diri selayaknya mengajari depan kelas dengan siswa. Interaktivitinya antara guru dan siswa harus tetap dijaga. Jadi ya saya mengalami juga kalau di rumah itu anak-anak bisa mengeluh, bisa komplain, bisa merasa keberatan. Tapi dengan adanya rekam diri guru yang mereka tonton dan lain sebagainya, itu saya rasa itu akan cukup menekankan tentang bagaimana pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru mereka harus mereka kuasai. Kalau di rumah susah. Kalau di rumah orang tuanya yang diprotes. Itu yang kita alami. Kalau di sekolah mana berani mereka terlalu protes ya. Kemudian yang ketiga yaitu edit video, kombinasikan presentasi dan rekam diri agar cukup menarik bagi siswa. Ya, yang guru-guru juga harus belajar, berarti mengedit ini, ataukah pihak sekolah mungkin membijaksanai bagaimana teknis dan lain sebagainya. Salah satu gurunya yang mungkin guru komputer gitu misalkan, ini harus diterapkan di mereka harus membuat sebuah presentasi komplit yang bisa kemudian di handover atau diserahkan sebagai tugas sekaligus sebagai materi yang harus dikuasai oleh siswa. Materi yang dikuasai kemudian tugas yang harus dikerjakan, seperti itu ya maksud saya. Nah, pertimbangan dari kenapa 3 skill baru ini sangat penting ya sudah tahu lah, secara garis besar semua orang sudah tahu. Hanya saja di sini terkait dengan usulan saya pada presentasi ini, pada video ini,
Siswa perlu melihat dan mendengarkan dari gurunya langsung, itu sudah pasti harus wajib. Orang tua bukanlah pengajar. Mungkin kita bisa menjawab dari pertanyaan atau tugas, mengerjakan tugas dari guru yang diberikan. Hanya saja kan bukan itu yang harus dilakukan. Dan terlepas dari bahwa orang tua lah yang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan lain sebagainya, itu adalah murni tanggung jawab orang tua kepada siswa, kepada anak-anak mereka. Kalau itu terus dibantu, berarti anak-anaknya manja, berarti anak-anaknya tidak memiliki pengetahuan yang harusnya diharapkan dikuasai dari materi ataupun tugas yang diberikan kepada putra-putri mereka itu. Jadi kalau dimanja terus, dikerjakan terus seperti itu oleh orang tuanya, dibantu oleh orang tuanya terus, berarti tidak ada perkembangan bagi pendidikan anak-anaknya, dan itu salah besar. Nah, orang tua bukanlah pengajar, pasti tidak semua orang tua ya, sehingga perlu seorang pengajar lah yang mengajarkan agar pelajaran bisa lebih diserap oleh putra-putri kita secara maksimal. Kemudian yang ketiga, sebagaimana siswa dan orang tua yang belajar skill baru ini dalam mengerjakan dan menyetorkan tugasnya, para guru juga wajib melakukan hal yang sama, yaitu dengan 3 skill tadi. Materi nantinya bisa diulang-ulang dan tidak menghabiskan kuota internet. Dalam tanda kurungnya bacanya biaya tambahan, karena kuota internet tuh biaya tambahannya plus-plusnya banyak. Nanti kita akan lebih jelas ke teknis pelaksanaannya. Kemudian yang berikutnya, bagi yang tidak memiliki HP yang cukup mumpuni karena baik perekaman video, kemudian upload, kemudian software yang dipergunakan atau aplikasi yang harus diunduh dan segala macamnya, itu saya pikir masing-masing HP, tidak semua HP yang bisa melakukan itu. Jadi HP-nya juga harus cukup mumpuni, dan terutama kuota internet. Siswa bisa belajar dengan teman atau siswa lainnya, tanda kutip, tidak mengabaikan protokoler kesehatan ya tentunya, karena kadang-kadang temannya adalah saudaranya, kayak seperti itu, temannya di kelas adalah saudaranya, seperti itu ya, banyak yang terjadi seperti itu. Jadi baik secara berkelompok ataupun individu di rumah mereka. Nanti secara teknis ini akan jelas juga. Kemudian para guru masih bekerja di sekolah ya, sudah wajib karena masih digaji. Kemudian ya itu kebijakan masing-masing sekolah lah, saya tidak ikut-ikut, dan pihak sekolah bisa memfasilitasi hal ini jika ada guru yang tidak bisa melakukannya sendiri. Apabila materi itu adalah materi mengajar, kemudian materi berupa video yang harus direkam, kemudian ada praktek yang harus dilakukan dan lain sebagainya yang harus divideokan, sehingga pemahaman siswa itu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar tulisan, bukan sekedar menerima tugas baca halaman sekian sampai halaman sekian, karena jujur itu yang terjadi saat ini, itu kebanyakan yang terjadi saat ini. Kemudian yang terakhir, pihak sekolah bisa menyewa jasa pembuatan video atau melakukan sendiri dengan perlengkapan sederhana, dan itu saya pikir dari sekian guru, 1-2 orang guru pasti melakukan ini. Kenapa tidak ditugaskan untuk ini, sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh sekolah, ataupun kalau memang sekolah mampu, khususnya sekolah swasta terutama, bisa menyewa jasa pembuatan video untuk melakukan ini ya. Kenapa masih bisa menyewa? Karena ya kita juga masih bayar SPP kan, seperti itu kurang lebihnya ya. Nah, teknis belajar dan tugas. 1. Materi direkam. Materi dan tugas adalah hasil rekaman oleh guru atau pihak sekolah. Dalam hal ini materi yang berupa video dan direkam, kemudian materi juga presentasi bisa dilakukan seperti yang saya lakukan sekarang, dan tugas misalkan dalam bentuk Words, Excel, ataupun dalam bentuk PDF dan lain sebagainya yang bisa di-print atau bisa dikerjakan di rumah dengan komputer apabila ada siswa yang memiliki, kemudian atau ditulis dan sebagainya. Poinnya adalah materi ini bisa dalam bentuk file, sehingga di tahap kedua ini materi ini disimpan dalam bentuk flash disk. Misalkan materi ini materi minggu ini adalah bla 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 bla, pelajarannya adalah A, B, C, D dan selanjutnya, dan semua itu terekam, kemudian bisa di copy, bisa di print dan lain sebagainya.
Kalau bisa dari sekolah sudah menyediakan dalam bentuk printout dan lain sebagainya, itu akan sangat-sangat membantu kita. Itu juga kalau secara online apabila mungkin ada orang tua yang terlalu sibuk atau yang tidak bisa sempat ke sekolah nantinya untuk mengambil materi ini, jadi silakan di-upload ke Google Drive ataupun penyimpanan online lainnya. Kemudian di tahap berikutnya adalah flash disk bisa di-copy. Materi-materi ini bisa di-copy. Orang tua bisa datang ke sekolah untuk copy file, materi, dan tugas. Nah, usulan ini saya rasa sangat menggampangkan kita sebagai orang tua bahwa misalkan hari Senin kita datang untuk mengcopy tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ya, kita nanti bisa dilihat bahwa secara teknis, secara keseluruhan kenapa hal itu bisa harus dilakukan. Kemudian yang keempat, belajar di rumah. Siswa belajar di rumah, materi bisa diulang atau di-copy siswa lain. Misalkan ada orang tuanya yang tidak sempat mengambil ke sekolah sehingga bisa di-copy. Yang pastinya bahwa siswa lain ini mungkin juga yang tidak memiliki kuota yang cukup, tidak ada internet di rumahnya, sinyalnya tidak baik, apapun alasannya, ataupun HP yang mungkin kurang mumpuni dan lain sebagainya, itu bisa saling share di rumah. Karena dengan materi yang offline ini, mereka bisa melakukan itu semua. Yang berikutnya, tugas dikerjakan. Nah, tugas dikerjakan oleh siswa secara individu dan dikumpul secara kolektif, contoh dalam hal ini selama 1 minggu. Sehingga waktunya bisa kapan saja dikerjakan. Yang penting 1 minggu itu sudah dikerjakan. Nanti akan ada beberapa pertimbangan atas pengerjaan kolektif seperti ini. Kemudian tugas disetorkan. Tugas disetorkan selama seminggu bisa dikumpulkan di Senin berikutnya. Misalkan Senin sebagai awal hari sekolah. Dikumpulkan di Senin berikutnya ke sekolah oleh orang tua. Yang sekaligus tahap berikutnya, materi baru di-copy. Saat mengumpulkan tugas, orang tua sekaligus mengambil materi dan tugas minggu berikutnya. Demikian siklus ini berlangsung setiap minggu sehingga baik dari guru atau pihak sekolah cukup waktu untuk menyiapkan materi, mempersiapkan materinya. Dari sekolah, dari siswa dan orang tua juga cukup waktu untuk mengerjakannya di rumah, seperti itu. Nah, pertimbangan-pertimbangan apa sih sebenarnya yang kenapa hal ini diusulkan? Yaitu 1. Waktu belajar tidak menyita waktu khususnya orang tua siswa yang masih bekerja. Ini sangat-sangat penting di poin-poin berikutnya. Mengantisipasi siswa yang tidak memiliki HP dan kuota internet. Ataupun alasan-alasan lain ya, HP-nya tidak cukup bagus, HP-nya itu kalau yang saya alami pribadi, HP yang misalkan 16 GB, 32 GB dengan tugas-tugas 1 minggu itu seperti penuh gitu loh, mengulang-ulang untuk merekam dan lain sebagainya. Kemudian kuota internet mungkin masih bisa beli mungkin ya. Kemudian hanya saja internetnya kurang cepat untuk upload, kurang cepat untuk download dan lain sebagainya. Ya, alasan-alasan apapun itu alasannya. Jadi kalau memang semua harus dikerjakan online, itulah tantangannya. Kemudian yang ketiga, seminggu sekali agar ada tempo waktu untuk mengerjakan tugas. Materi bisa diulang-ulang untuk pemantapan bagi siswa. Jadi karena materinya offline bisa diulang, repeat seperti itu ya, sehingga lebih mantap bagi siswa untuk memahami materi apa yang sebenarnya diajarkan. Yang kelima, bahwa ini sangat penting. Tidak semua terjangkau internet cepat dan memiliki HP yang cukup mumpuni untuk sistem daring, dan tidak semua orang tua paham sistem belajar daring ini. Itu harus dipahami karena Indonesia itu ada kota besarnya, ada pelosoknya, dan ada pelosoknya itu pun ada sekolahnya. Kalau ini diterapkan merata ke sekolah yang ada di pelosok, yang tidak ada jangkauan internet cepatnya dan lain sebagainya, ataupun masih kondisinya cukup memprihatinkan untuk belajar secara daring, itu banyak sekali di daerah-daerah kita. Bahkan saya masih ada di masih dekat dengan kota sekalipun, kadang-kadang
Ya, seperti itu terjadi. Siswa dalam masa pendidikan dasar, TK, SD, SMP, wajib didampingi dalam belajar. Saya pikir semua orang tua, eh, hampir semua orang tua diwajibkan untuk mendampingi di tingkatan ini, dan dalam mengerjakan tugas. Dan ini terjadi di jam efektif bekerja bagi orang tua. Bayangkan itu. Kalau di jam efektif bagi orang tua bekerja digunakan untuk mendampingi putra-putri mereka untuk belajar, terus buat makan, buat buat untuk membayar SPP dan lain sebagainya, membuat bayar buku dan sebagainya, itu sangat kontradiktif, sangat-sangat tidak efektif dan efisien menurut saya ya. Orang tua bisa lebih mengatur waktu untuk mendampingi anak belajar dan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Karena file belajar, materi belajarnya dan tugas-tugasnya itu dipegang oleh orang tua. Orang tua harusnya sudah bisa mengatur waktu sedemikian rupa sehingga cukup waktu untuk mendampingi anaknya belajar, bukan sebatas membantu mereka mengerjakan tugas-tugasnya. Dan ini sangat-sangat banyak saya alami, dan teman-teman saya juga sharing bahwa daripada pusing mikir ngajar anak, lebih baik saya bantu kerjakan, udah beres, seperti itu yang terjadi di lapangan ya. Saya pikir banyak orang juga yang mengalami. Dan ini juga orang tua, seperti tadi saya sampaikan bahwa jam efektif bekerja orang tua itu bisa dipergunakan, dimaksimalkan, memang efektif untuk bekerja dan membantu anak-anak belajar, mendampingi, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan di luar jam efektif, karena jam efektif itu tidak harus berarti pagi sampai siang saja, karena ada orang tua yang bekerja siang sampai malam, ataupun orang tua yang bekerja malam sampai pagi, ataupun yang normally yang ASN ya, PNS kayak itu ya pagi dari siang. Bagaimana tipikal orang tua yang jam efektifnya sama dalam bekerja dengan jam efektif harus mendampingi anak-anak mereka untuk belajar atau mengerjakan tugas. Itu sangat-sangat memberatkan kita. Kemudian yang berikutnya, orang tua siswa saat ini sebagian besar dalam kondisi berat, terutama untuk materi, dan mereka tetap harus bekerja bahkan lebih keras dari kondisi normal. Menyita waktu efektif kerja mereka sangat-sangat bukanlah solusi secara menyeluruh di masa pandemik ini. Berikutnya, kondisi jam efektif bekerja orang tua tidak hilang untuk mendampingi anaknya dalam belajar dan mengerjakan tugas, karena bisa dilakukan dan disesuaikan jamnya mengingat materi yang offline. Ya, jadi tanggung jawabnya orang tua mengajarkan seperti itu. Dan itu kita pahami kok. Kita tidak menghindar dari itu, kita pahami, hanya kita perlu dimengerti juga bahwa kita sebagai orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga kita. Saya pikir dengan pertimbangan-pertimbangan itu adalah merupakan sebuah win-win solution untuk siswa, orang tua siswa, guru, dan pihak sekolah. Hal penting lainnya yang harus yang saya anggap ini adalah mungkin di levelnya adalah pemegang kebijakan saat ini, baik itu dari dinas lokal, mulai dari pihak sekolah, baik kemudian dinas yang membawahi sekolah-sekolah, sampai kementerian, bahkan mungkin sampai Bapak Presiden ya. Kemudian hal penting pertama adalah beban SPP. Harus ada kebijakan yang mengatur perihal SPP yang dipungut oleh sekolah, khususnya sekolah swasta. Karena di sekolah swasta, nah ini pemahaman yang kurang pas lah yang ada di masyarakat. Kenapa harus memasukkan ke sekolah swasta yang mahal dan lain sebagainya? Ya karena dulu kita kerja masih bisa mencari uang yang sesuai dengan sekolah yang kita cari. Kita sekolahkan anak kita di sekolah yang masih dalam jangkauan pendapatan kita. Hanya saja di pandemik ini pendapatan kita jauh berkurang atau bahkan mati
sama sekali tidak ada pemasukan dan lain sebagainya. Karena bisnis yang kita jalankan itu kalau dulu bisa menghasilkan puluhan juta dalam sebulan sehingga kita menyekolahkan anak kita di sekolah yang prestis, bergengsi dan lain sebagainya. Namun saat sekarang justru apa namanya tempat kita mencari nafkah yang puluhan juta itu justru nol, tidak ada pemasukan karena situasi dan kondisi saat ini. Itu akan sangat-sangat memberatkan kita. Kita bekerja di sektor swasta, industri yang apa namanya misalkan melibatkan orang banyak dan lain sebagainya, itu akan sangat berat saat ini. Walaupun dulu berjaya banyak, tapi pada saat sekarang tidak. Dan saya berharap para manajemen atau badan usaha atau yayasan di sekolah-sekolah swasta ini sangat harus memahami hal ini sehingga beban SPP itu bisa jauh berkurang. Dan ini tahapan ini saya pikir para pemegang kebijakan wajib paham betul gitu. Ya kalau mau cari untung, kalau dulu besar untungnya karena apa namanya menerapkan jumlah SPP yang besar dan masih banyak yang minat. Kalau sekarang ya cukup bertahan saja. Cukup bertahan agar para orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah Anda, sekolah-sekolah swasta itu tetap bisa menyekolahkan anak-anaknya mereka di sana. Tuh, saya berharap sih, sangat-sangat berharap itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua, kewajiban buku baru. Nah, ini dia. Saat kita sekarang ini masih apa namanya? Yang saya alami sendiri bahwa buku-buku kakaknya masih bagus, masih bisa dipakai, materinya juga tidak jauh-jauh. Itu saja tahapannya, kurikulum masih dipakai yang 2013 kalau nggak salah ya, saya kurang paham itu. Nah, saya ini tahun 2013 diterapkan di tahun 2020 dan masih kurikulum itu. Kenapa tidak menggunakan buku-buku lama? Kenapa harus ada buku-buku baru yang harus dibeli? Dan saya pikir ini semua banyak sangat-sangat banyak orang tua yang masih harus diwajibkan untuk membeli buku baru, dan itu sangat-sangat tidak empati gitu sama kondisi sekarang. Jadi saya usulkan bahwa wajibkan sekolah menggunakan buku tahun sebelumnya. Atur sumbangan buku dari kakak kelas. Sekolah menerima sumbangan dari buku-buku siswanya yang sudah tidak terpakai dan kemudian membagikan ke adik-adik kelasnya yang naik kelas di tahun ini. Saya pikir itu sangat-sangat apa namanya empati buat kita semua lah pada saat kondisi sekarang. Kalau dulu mungkin tidak banyak yang mengeluh harus menyumbang buku ya, karena masih pendapatannya masih lancar, masih oke. Tapi sekarang saya berharap sekolah-sekolah juga menerapkan kebijakan ini. Kemudian yang ketiga, tugas tambahan. Ini kadang-kadang yang cukup kontradiktif, walaupun sudah cukup ditahan-tahan, ditekan. Hanya saja jangan sampai memberikan tugas yang ada materi tambahan yang harus dibeli oleh siswa. Itu saja, misalkan praktek kerajinan tangan dan lain sebagainya, termasuk buku itu tadi. Nah, sekian usulan saya. Silakan nanti video ini di pause kemudian dibaca ulang. Siapa tahu memang masuk di kebijakan yang bisa diterapkan. Silakan diterapkan di sekolah masing-masing. Silakan diusulkan di sekolah masing-masing. Like dan share video ini sehingga para pemegang kebijakan, tag siapapun yang mungkin bapak ibu atau adik-adik atau teman-teman kenal yang kira-kira bisa menyampaikan kebijakan ini kepada para pemegang kebijakan. Semoga usulan kecil ini kemudian bisa diterapkan, kemudian bisa dikembangkan dengan penyesuaian-penyesuaian di masing-masing sekolah dan penyesuaian di masing-masing kondisi dan situasi dan kondisi di masing-masing lokasi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian dan selama menonton video ini. Apabila ada kata-kata yang kurang baik, kurang berkenan atau salah
Mohon dimaafkan, mohon diperbaiki, mohon disimpan, mohon dibuang, dan semoga atas segala niat baik, semoga pandemik ini segera berlalu, semoga sehat semua, dan kita bisa beraktivitas di era dunia baru yang segera harus kita hadapi, kita jalankan bersama. Terima kasih.